kita bisa melihat dari persebaran dialek bahasa. Kalau saya lebih melihat sejarah songket itu bukan pada tataran siapa yang lebih dahulu inspirasi itu datang dari mana mengenai songket, atau sejarah songket itu di rantau Melayu itu songket semuanya ada. Berbicara mengenai songket, menurut hemat pemikiran saya itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah tenun ikat. Nah, sebelum adanya tenun songket itu ada tenun ikat namanya, yang menjadi kebudayaan masyarakat Melayu di Nusantara. Nah, sejak kapan songket sambas itu mulai menjadi sebuah kebudayaan masyarakat sambas, tidak ada yang tahu pasti gitu. Sejak tahun berapa, atau mungkin sejak zaman siapa dan sebagainya. Yang jelas sejak Kesultanan Sambas berdiri sekitar tahun 1600-an Masehi itu songket sudah menjadi kebudayaan masyarakat Sambas. Tenun songket Sambas sering lebih populer ya, lebih banyak disebut oleh masyarakat dengan istilah kain songket. Tapi kalau saya sendiri lebih banyak mendefinisikan dengan bahasa tenun songket, karena proses pembuatan kain songket itu diawali dengan proses menyongket, kemudian ada juga tahapan-tahapan yang disebut dengan proses menenun. Proses menyongket itu boleh dikatakan pasti dilakukan dalam pembuatan kain yang menggunakan benang emas atau perak, karena ada proses menyongket atau pemindahan motif pola daripada motif kain yang dipindahkan dari yang kita sebut dengan suji bilang, atau yang sekarang mungkin disebut dengan pola yang ditulis di atas kertas, itu dipindahkan ke lembaran benang dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan menggunakan alat menyongket yang terbuat dari bulu binatang landak. Jadi masih sangat tradisional. Gara-gara proses menyongket itulah maka kita suka menyebutnya dengan kain songket, kain yang dibuat dengan ada mulai proses menyongket. Begitu juga dengan tenun, kita selalu masukkan juga dengan bahasa tenun, karena setelah disongket itu pasti ada proses menenun, yaitu merapatkan lembaran-lembaran benang. Itu yang disebut dengan menenun. Kalau belajar menenun, kita harus belajar kesabaran. Karena yang kita hadapi itu kan benang. Benang kadang-kadang kan putus, kusut. Tapi itulah benang kusut itu menyenangkan. Karena apa yang menyenangkan? Kalau kain semakin indah, seninya semakin bagus, kita melihatnya kan ada kepuasan, ada kesenangan. Ingat dengan riwayat zaman orang tua kita dulu kan. Kalau menenun zaman dulu ada peraturan, ada waktu yang kita tidak menenun. Umpama pagi-pagi jam 7 kita menenun. Kalau sholat zuhur kita kan istirahat. Kalau sore jam 5 sore kita tidak boleh menenun. Karena zaman dulu kan tidak ada listrik. Gelap.